Oke, sekarang kita akan masuk ke fungsi dari kata sifat i dan kata sifat na. Apa aja sih fungsi-fungsi dari kata sifat ini? Pasti penasaran banget kan? Yuk kita mulai dari fungsinya yang pertama. Fungsi yang pertama yaitu berfungsi sebagai predikat. Nah, bukan hanya kata kerja, kata sifat juga dapat berfungsi sebagai predikat. Nah, kita dapat menggunakan pola kalimat sebagai berikut. Yaitu kata benda, wa, lalu kata sifat i atau kata sifat na, dan ditambah dengan des. Contoh kalimatnya adalah kono kabang wa oki des. Kono kabang berfungsi sebagai subjek dan oki kata sifat i berfungsi sebagai predikat. Kono kabang wa oki des. Tas ini besar. Contoh kalimat yang kedua yaitu kono machi wa nigiyaka desu. Kono machi berfungsi sebagai subjek dan nigiyaka berfungsi sebagai predikat. Kono machi wa nigiyaka desu. Kota ini ramai. Oke, sekarang kita akan masuk ke fungsinya yang kedua, yaitu berfungsi untuk menerangkan kata benda. Nah, untuk menerangkan kata benda, kita dapat memakai pola kalimat sebagai berikut. Untuk kata sifat i, langsung kita masukkan saja kata benda. Sedangkan nih teman-teman, untuk kata sifat na, setelah kita memasukkan kata sifat, kita tambahkan dulu huruf hiragana na, lalu kita tambahkan lagi kata bendanya. Contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. Shiroi kutsu wa watashi no desu. Sepatu putih milik saya. Contoh kalimat yang kedua yaitu haha wa shinsetsu na hito desu. Ibu adalah orang yang baik. Bisa kita lihat kan dari kedua kalimat tersebut, di kalimat pertama setelah kata sifat i langsung dimasukkan kata bendanya. Sedangkan pada contoh kalimat kedua setelah kata sifat ada huruf hiragana na lalu kata benda. Oke, udah paham ya teman-teman? Sekarang kita akan masuk ke fungsinya yang ketiga, yaitu berfungsi untuk menerangkan kata kerja. Nah, untuk menerangkan kata kerja, kita dapat menggunakan pola sebagai berikut. Untuk kata sifat i, i-nya kita hilangkan, kita ganti dengan ku. Sedangkan untuk kata sifat na, na-nya kita hilangkan, kita ganti dengan ni. Kita langsung masuk ya ke contoh kalimat. Contoh kalimatnya adalah Tanaka-san wa hayaku yomimasu. Tanaka membaca dengan cepat. Contoh kalimat yang kedua yaitu Maria-san wa teinei ni hanashimasu. Maria berbicara dengan sopan. Nah, bisa kita lihat dari kedua kalimat tersebut, di kalimat pertama yang mengandung kata sifat i, i-nya dihilangkan diganti dengan ku. Dan di kalimat yang kedua yang mengandung kata sifat na, na-nya dihilangkan diganti dengan ni. Oke, sekarang kita lanjut ke fungsinya yang terakhir. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke fungsi yang terakhir, yaitu berfungsi sebagai penghubung. Untuk menghubungkan kata sifat yang jumlahnya lebih dari satu, kita dapat menggunakan pola kalimat sebagai berikut. Nah, yang perlu kita perhatiin ini teman-teman, untuk kata sifat i, itu kita hilangkan i-nya, kita ganti dengan kute. Sedangkan untuk kata sifat na, na-nya kita hilangkan, kita ganti dengan de. Oke, kita langsung masuk ke contoh kalimatnya. Contoh kalimatnya adalah kono pasokon wa yasuku te benri desu. Laptop ini murah dan praktis. Contoh kalimat yang kedua yaitu Kanojo wa jouzu de kirei desu. Dia pintar dan cantik. Oke, sekian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.